Shalom, salam damai. Kita mulai dengan Injil Markus bab pertama dengan judul perikop yang pertama, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita sudah sampai dan mulai dengan Injil Markus. Jadi Injil Matius sudah selesai. Itu ada 28 bab. Sekarang kita lanjut dengan Injil berikutnya, yaitu Injil Markus. Yohanes Pembaptis adalah judul perikop yang pertama. Di sini diberitakan bahwa Yohanes Pembaptis seperti sudah ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi kitab Nabi Yesaya ini adalah kitab di dalam perjanjian lama. Jadi kedatangan Yesus itu sudah direncanakan, sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan sebelumnya oleh para nabi-nabi, oleh para nabi yang diutus oleh Tuhan. Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Jadi ini Yohanes Pembaptis adalah utusannya Tuhan untuk mendahului engkau. Engkau ini adalah Yesus Kristus, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus supaya cepat, supaya lebih lancar, supaya orang-orang sudah disiapkan, sudah bertobat, sebab Tuhan yang akan datang, Tuhan datang. Selayaknya kita sudah tobat ketika Tuhan datang. Jangan Tuhan datang kita masih dosa, masih kotor. Wah, bahaya. Nanti akan ditendang oleh Tuhan, ditolak. Kan ada juga perumpamaan di dalam Injil bahwa Tuhan mengundang semua masuk ke dalam kerajaannya. Tetapi ketika Tuhan keliling menyapa tamunya, didapatinya seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Lalu diusirnya. Sebab, hei saudara, kenapa kamu datang tidak dengan memakai pakaian pesta? Lalu akhirnya diusir. Itulah, pakaian pesta itu apa? Kesucian, pertobatan, kudus. Untuk bisa masuk kerajaan surga itu harus kudus, bersih. Kalau kotor, berdosa nggak bisa. Makanya Yohanes Pembaptis ini diutus mempersiapkan hati manusia. Bertobatlah, lihat ini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Lihat ini. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita bisa menerima berkatnya, penyelamatannya. Dibaptis itu artinya dilahirkan kembali di dalam roh. Roh yang apa? Roh yang benar, Roh Kudus. Makanya nanti dikatakan di sini, aku membaptis kamu dengan air. Jadi Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tapi Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kalau kita kotor, kita nggak bisa terima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dipaksakan datang kepada badan yang penuh kotoran dosa,
wah hangus, mati, nggak bisa ya, nggak bisa tinggal Roh Kudus dengan badan yang dirasuki oleh roh setan, nggak bisa, oleh roh jahat, oleh keinginan jahat, kegelapan, nggak bisa. Kalau dipaksakan, kita yang hancur, terbakar ya, mati, artinya mati. Ini rohnya masuk ke neraka. Jadi jangan dipaksakan ya, harus tobat dulu, harus tobat dulu. Lihat ini, dirimu dibaptis dan Tuhan akan mengampuni dosamu, baru bisa terima Roh Kudus yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini dia. Ya, ini berbondong-bondong orang datang. Bahkan ini ada juga orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat ini. Tapi mereka datang tapi nggak mau tobat. Cuman lihat-lihat aja ya. Sementara rakyatnya ini, rakyat miskin, jelata, rakyat biasa, mau datang dan bertobat, mengakui dosa dan dibaptis, dan Tuhan mengampuni dosanya. Dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, mereka mengaku dosanya lalu dibaptis, hidup kembali dalam roh setelah dosanya dihilangkan, dibersihkan ya, dihapus. Lihat ini, semua penduduk Yerusalem dan juga daerah Yudea. Yudea itu sekarang ini daerah istilahnya West Bank. West Bank itu dipakai oleh orang-orang bukan Yahudi ya. Jadi dari dahulu itu West Bank ini ya, ini sekitar sini ya, Samaria dan Yudea, di sini Yudea ini. Itu miliknya Israel, miliknya orang Yahudi. Yudea ini kan, Yerusalem, Samaria, Hebron, Yerusalem ini kan Yudea ini sampai sini kan, ini sekarang daerahnya Palestina ya, masih beranteman dengan Israel, masih perang. Jadi dari zaman dahulu tuh memang itu miliknya orang Israel, dari Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Ya, jadi orang Israel tuh dari dulu memang sudah tinggal di Yerusalem. Itu catatan sejarah yang solid, yang konkret, fakta sejarah. Jadi jangan coba dirubah-rubah fakta sejarah ya. Jadi orang Israel memang sudah tinggal di Yerusalem, di seluruh Yerusalem, Yudea dan sekitarnya itu. Itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Jangan mengklaim bahwa Israel mengokupasi, mencaplok orang Palestina. Enggak, jangan dibalik. Israel yang sudah duluan di sana dan wilayah Israel dicaplok oleh orang-orang yang bukan Israel. Itu dia. Lalu ketika Israel kembali tahun 48, kembali ke tanahnya di Yerusalem, Yudea dan sekitarnya itu, mereka mencaplok, mengokupasi, occupation ya, istilahnya pencaplokan, pendudukan, wilayah pendudukan diduduki. Padahal itu miliknya orang Israel. Itulah kalau orang yang tidak tahu sejarah ya. Ini memang Yerusalem itu, seluruh Yerusalem ya, semua daerah Yerusalem, Yudea ini miliknya Israel memang. Ini dia ya, Yerusalem, Yudea ini sekarang dinamakan West Bank, padahal itu namanya Yudea dan Samaria ini. Oh, ini petanya peta perjanjian lama ini. Peta perjanjian lama, yang perjanjian baru lebih jelas. Ya. Yohanes tinggal di hutan ya, di padang gurun, makanannya belalang dan madu hutan. Orang yang sederhana dipakai oleh Tuhan. Dan sebagai penyiap ya, atau panitia persiapan kedatangan Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis mengatakan,
aku tidak layak membuka tali sepatunya Tuhan Yesus pun saya tidak layaknya. Betapa merendahkan dirinya ya. Yohanes Pembaptis tahu diri bahwa yang lebih berkuasa, yang jauh lebih berkuasa akan datang, yaitu Tuhan Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan supaya lebih lancar kedatangan Tuhan. Ya, kita juga supaya kita bisa segera diselamatkan, kita juga harus tobat dan dibaptis. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima keselamatan, dibaptis hidup baru di dalam Roh Kudus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like, boleh juga di share. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Markus bab yang pertama. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.